Ini merupakan salah satu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan ini merupakan suatu sebab wasilah diturunkannya rahmat Allah, dibukakan ampunan Allah, dan juga mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, dan mudah-mudahan sampailah kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan, santriwati, jamaah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu hadis yang menjelaskan tentang keistimewaan atau salah satu daripada keutamaan apabila kita laksanakan di bulan ini, yakni bulan Ramadan. Kata baginda Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, "Man hadara majlisan di Ramadan, kataballahu ta'ala bi kulli qadamin." Barang siapa yang hadir berkumpul di majelis ilmu pada bulan Ramadan, kataballahu ta'ala, maka Allah akan mencatat bikuli kodamin ibadat salah, setiap langkah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ibadah 1 tahun. Alhamdulillah. Walaupun istilahnya pakai pesawat umpamanya, tetap yang dihitung adalah langkah. Bahkan selain daripada itu, wa yakunu ma'u tahtal arsy, dan bukti baginda Rasul menyertainya tahtal arsy, di bawah aras. Inilah keistimewaan atau bisa dikatakan keutamaan bulan Ramadan. Bahkan yang paling istimewanya lagi, wa man dawama alal jamaah, barang siapa yang mendawamkan, membiasakan melaksanakan berjamaah, khususnya ibadah sholat pada bulan Ramadan, utamanya pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala, Allah akan memberikan kepada orang tersebut bikulli rakaatin madinatan, setiap 1 rakaat itu akan dijadikan 1 kota, yang mana kota itu tumlau bini'amillahi ta'ala, yang dipenuhi dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subhanallah. Inilah keistimewaan
Pantas dikatakan bulan Ramadan itu adalah bulan keberkahan, bahkan bulan rahmat, bulan ampunan. Ternyata memang jelas segala sesuatu yang kita lakukan selain daripada dilipat gandakan oleh Allah, akan tetapi mengandung hikmah yang sangat tinggi. Namun kadang-kadang kita pelaksanaan yang seperti itu cuman hanya di bulan Ramadan saja, dikarenakan ada yang tadi. Padahal justru keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadahnya itu yang paling pokok utama. Makanya bisa dikatakan sebetulnya pelaksanaan sesuatu perkara yang dilakukan di bulan Ramadan itu seolah-olah mendidik kita, mempelajari supaya setelahnya yakni bulan Syawal dan seterusnya minimal membiasakan maksimalnya lebih daripada yang dilakukan. Tapi kadang-kadang kebanyakannya gimana? Subhanallah, tabarakallah. Makanya sekarang ini kita sedang naik keimanan kita. Begitu datang bulan Syawal langsung menurun drastis. Nah, jangan seperti itu. Karena yang dikatakan mabrur atau makbul di dalam melaksanakan ibadah justru adalah keistiqomahan. Membiasakannya, ya minimal kita membiasakan membaca Al-Quran. Alhamdulillah kalau di bulan Ramadan bisa sampai 3 kali khotaman. Bisa sampai 3 kali khotaman. Nah, di bulan setelahnya minimal 1 tahun atau 11 bulan 1 khotaman. Tapi kadang-kadang ada yang enggak. Ya Allah ya Rabbana. Inilah keistimewaan bulan Ramadan. Bahkan waman barra walidayhi, barang siapa yang berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, ya anak-anak nih, Allahu Rabbi, ini yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada orang tersebut bukan hanya sekedar amaliyah yang dilakukannya, akan tetapi Allah akan memberikan, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang betul-betul orang yang solih, solihah. Makanya jangan sia-siakan anak-anak, jangan sia-siakan bulan Ramadan. Walaupun pada hakikatnya pahala ganjarannya itu adalah untuk kedua orang tuanya. Apabila belum sampai balik. Itu juga kalau umpamanya melaksanakan kegiatan seperti
dia belajar mengaji, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Intinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita, apabila disuruh, diperintah oleh kita, itu akan mendapat pahala ganjaran yang sangat istimewa untuk kedua orang tuanya. Istilahnya jangan dibiarkan. Kadang-kadang dari rumahnya, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Tahu-tahu nggak tahu kemana. Harus dipantau. Ini merupakan salah satu kewajiban kita sebagai orang tua. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah, khususnya untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang diriwayatkan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. U'tiyat ummati khamsata asya. Diberikan umatku, diberi umatku 5 sesuatu yang mana la tukto li ahadin qablahu, tidak diberikan kepada satu orang pun sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Artinya tidak diberikan kepada seorang pun sebelum kita. Ini keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa itu yang 5 sesuatu itu? Yang pertama, idza kana awal Ramadan, apabila bukti datang awal Ramadan, yang turullahu ta'ala lahum birrahmah. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat kita sebagai umat Nabi dengan dilihatnya dengan rahmatnya. Sedangkan waman nador lahu birrahmat la yu'atibuhu ba'dahu abadan. Apabila orang itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat dengan rahmatnya Allah, maka dia tidak akan disiksa istilahnya. Setelahnya itu abadan, selamanya. Alhamdulillah, subhanallah, tabarakallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya'murullahu ta'ala al-malaikah. Allah memerintahkan kepada malaikat bil istighfar lahum. Diperintah supaya membaca istighfar. Dalam arti maksud yang dituju untuk malaikat istighfar di sini adalah memohonkan ampunan untuk orang tersebut, untuk kita. Itu yang kedua. Sudah urutan. Yang ketiga, naraihata shaim, sesungguhnya anna raihata famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi
Allah Subhanahu wa taala tiniman minyak kasturi. Inilah keistimewaan. Kemudian yang keempat yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi kita yang tidak diberikan kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala berkata pada surga, ittakhidhi zinatak, ambillah olehmu dan hiasilah, istilahnya berdandanlah. Karena apa? Tuba li'ibadiyal mu'minin, berbahagialah wahai hamba-hambaku, hum awliyai, mereka itu adalah kekasihku. Sampai demikian. Jadi istilahnya bidadari yang ada di surga diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya berdandan. Karena apa? Karena hamba-hambaku yang beriman di bulan Ramadan seperti sekarang ini itu adalah hum auliya, kekasih-kekasihku. Subhanallah. Makanya kita sekarang sudah disiapkan di sana. Nanti. Iya, sudah disiapkan di sana. Beres. Ya Allah, udah banyak rumah, bukan rumah lagi, kota. Semuanya udah penuh di sana untuk kita. Bidadari, bidadara. Ya Allah, ya Rabbana. Makanya pantas kita dan yakin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan melaksanakan segala sesuatu yang dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, yang kelima yang diberikan Allah kepada kita selaku umat baginda Rasul, yaitu Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Alhamdulillah, diampuni dosa kita. Makanya pantas Abi Hurairah mengatakan di dalam hadis baginda Rasul, idza shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, yakni pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya, bahkan dosa yang sudah kita lewati. Alhamdulillah. Itulah keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pertahankan kondisi kita supaya kita selalu sehat walafiat, selalu kuat untuk melaksanakan taqarrub ilallah, karena ini adalah merupakan kesempatan kita. Ya, nuhun upami kiamat ulang panjang ini suatu Allah bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kalau tidak, lama. Makanya mumpung kita diberi sehat walafiat, umur panjang, jangan sia-siakan. Perbanyaklah
ibadah di bulan Ramadan, apapun itu sifatnya. Sebagaimana kemarin sudah dijelaskan, yang paling pokok utamanya, perbanyaklah ibadah sholat, perbanyaklah membaca tasbih, perbanyaklah mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena itulah yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya untuk takarrub kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan Ramadan, sehingga kita semua mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar di dunia, akan tetapi di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.